Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, NPM 20 10 01 12 11 018. Kelas Manajemen 2A. Mata kuliah pengantar makroekonomi dengan dosen pengampu Bu Helmawati SE MSI dengan prodi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bung Hatta. Baiklah, kita akan menjelaskan materi bab 2 yang berjudul perhitungan pendapatan nasional. Beberapa konsep dalam perhitungan pendapatan nasional. Salah satu informasi penting yang akan dikumpulkan adalah data mengenai pendapatan nasionalnya, yaitu nilai barang dan jasa yang diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Untuk menghitung nilai barang dan jasa yang diciptakan oleh suatu perekonomian, 3 cara perhitungan yang pendapatan yang digunakan, yaitu cara pengeluaran, kedua cara produksi atau cara neto, cara pendapatan, yang ketiga cara pendapatan. Ya, kita kepada selanjutnya. Beberapa istilah pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau yang disebut dengan PDB adalah jumlah atas suatu produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan negara dalam kurun waktu tertentu. Yang berfungsi dari PDB tersebut untuk mengatur perkembangan ekonomi di suatu negara. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto singkat dengan PNB adalah total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh suatu produksi yang disediakan oleh suatu penduduk atau warga negara dimanapun lokasi produksinya tersebut. Dengan demikian, produk nasional bruto akan memperhitungkan jumlah semua output warga negara dimanapun berada, termasuk yang bekerja di luar negeri. Berbeda. Yang ketiga, dua pengertian pendapatan nasional. Dalam metode pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu bisa satu tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan. 4. Pendapatan harga berlaku dan harga tetap. Yang kelima, pendapatan nasional harga pasar dan harga faktor. Yang keenam, pendapatan nasional bruto dan neto. Yang pendapatan bruto dan neto, total nilai pasar semua produk jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh semua penduduk, warga negara maupun lokasi produksi. Dengan demikian, produk nasional bruto akan memperhitungkan jumlah seluruh output warga negara maupun yang ada di Indonesia atau luar negeri.
Selanjutnya cara perhitungan 1. Cara pengeluaran yang terdiri dari 1. Komponen pengeluaran akret yang dalam perekonomian yang terdiri di atas konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap sektor swasta, ekspor neto. Yang kedua, menghitung produk domestik dan produk nasional bruto yang terdiri dari rumusnya PN sama dengan PNB kurang pajak tak langsung kurang depresiasi. Yang ketiga, masalah penghitungan dua kali. Yang keempat, nilai barang jadi dan nilai tambah. Selanjutnya, cara perhitungan 2. Cara perhitungan neto. Yang pertama, menghitung nilai tambah sesuai dengan tabel tersebut yang terdiri dari perhitungan pendapatan nasional. Contoh perhitungannya yang terdiri dari biaya kegiatan, nilai penjualan, nilai tambah dalam rupiah. Yang pertama, mengambil kayu hutan, nilai penjualnya 50, nilai tambahnya 50. Yang kedua, penggajian papan, nilai penjual 200, nilai tambah 150. Yang ketiga, membuat perabot 600, nilai penjualnya 600, nilai tambahnya 400. Menjual perabot toko 800, nilai tambahnya 200. Dan jumlah nilai penjual dan nilai tambah tersebut dijumlahkan semua dari atas ke bawah. Yang selanjutnya, cara perhitungan 2. Cara pokok neto 2. PNB menurut lapangan usaha yang terdiri dari produk domestik bruto menurut lapangan usaha 2002 terdiri dari triliunan, yang terdiri dari triliun kan. Menurut harga berlaku, nilai persen harga tetap tahun 2022, nilai persentasenya. Yang pertama, nilai pertahanan, peternakan, kehutanan, perikanan. Dalam perhitungan cara pengeluaran nilai pendapatan nasional yang dilakukan adalah produk nasional bruto atau GNP. Sedangkan perhitungan cara pendapatan menghasilkan perhitungan nasional atau NI. Bagaimana perkaitan dengan antara kedua konsep tersebut? Cara pendapatan nasional itu, produk nasional bruto harus dikurangi atau didepresiasi. Nilai produk nasional bruto di Amerika Serikat sekitar 8.603 miliar US dollar. Nilai representasinya adalah 868 miliar US dollar, dan ini hampir meliputi 11% dari produk nasional bruto. Dengan demikian, produk nasional neto bernilai 7.195 miliar. Jadi, untuk memperoleh pendapatan nasional, pajak tak langsung harus mengurangi dari produk neto, sedangkan subsidi ditambah. Yang selanjutnya, cara perhitungan. Cara pendapatan. 1. Penggolongan pendapatan faktor produksi. 2. Contoh perhitungan. Seperti tabel yang telah dilihat, yang terdiri dari tabel pendapatan nasional Amerika Serikat pada tahun 1997 yang terdiri dari jenis kegiatan, nilai, persentasi dalam miliar. Yang pertama, biaya untuk pekerja 4.703, persentasinya 70,7.
Yang kedua, pendapatan usaha seorang 547, persentasenya 82. Keempat, keuntungan perusahaan sektoran, nilainya 8.804, persentasenya 12,1, dan seterusnya. Yang ketiga, hubungan di antara GNP dan NI. Hubungan GNP dan NI. Hubungan GNP dan NI, produk yang terdiri dari jenis dan nilai produk nasional bruto kurang atau depresiasi. Jadi produk nasional itu dikurang lagi pajak tak langsung setelah dikurang subsidi. Jadi pendapatan nasionalnya 6.650. Selanjutnya, pendapatan pribadi dan pendapatan deposibel, yang terdiri dari satu, pendapatan pribadi. Yang kedua, jenis-jenis pembayaran pindahan. Yang ketiga, bunga pinjam konsumen dan pemerintah. Yang keempat, yang tidak termasuk dalam pendapatan pribadi terdiri dari pendapatan nasional, pendapatan pribadi. Yang kelima, pendapatan deposibel. Selanjutnya, menentukan tindakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1946 sampai 2003. Ini ada tahunnya, persentasenya dari tahun ke tahun. Ada meningkat, menurun, meningkat, itu juga sampai terusnya. Yang selanjutnya, masalah perhitungan dan penggunaan data. Yang pertama, masalah perhitungan. Yang pertama, masalah mengumpulkan data dan informasi. Yang B, memilih kegiatan yang nilainya verifikasi dihitung. Yang C, masalah perhitungan dua kali. Yang D, menentukan harga barang-barang. E, investasi bruto dan investasi neto. Selanjutnya, kegunaan data pendapatan nasional. 3, memberikan informasi mengenai struktur kegiatan ekonomi. Yang keempat, memilih gambaran negatif taraf makmur. Kelima, data asas untuk memilih ramalan dan pencernaan. Ya, terima kasih. Cuman itulah materi kita dalam bab kedua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.